Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah. Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macam. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini. Tidak ada urgensi, ya. Dan Sumut juga ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Jadi tolong Kemendagri dan Pemprov ya. Juga Bupati Tapteng nggak usahlah ikutan. Ya. APBD Anda juga kecil, mau biaya nambah 4 pulau itu dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat. Merdeka. 1956 Abang Anti Kadrun ya. Setelah Daud Beureum berjasa bersama rakyat Aceh memberikan bantuan untuk membantu negara Republik Indonesia dengan pesawat pertama namanya Sulawak 1 ya, dan tetapi terjadilah salah sangka atau menurut orang Aceh atau menurut orang-orang Aceh, Provinsi Pusat tidak komitmen dengan omongannya karena kan orang Aceh minta agar dibuat Provinsi Aceh dan dengan Aceh menjalankan syariat Islam. Tetapi Presiden Soekarno tidak mau memberikan. Akhirnya pecahlah DITI. Saat pecah DITI, akhirnya Pak Soekarno sebagai Presiden akhirnya mendamaikan dan memberikan yang namanya Undang-Undang nomor 1.1.4 tentang pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan batas-batas wilayahnya yang disepakati oleh orang Aceh. Ya, dan itu membuat 4 pulau itu sejak tahun 1956 sudah masuk ke Provinsi Aceh. Jadi Anda jangan asal ngomong Abang Anti Kadrunnya. Bahaya ini Abang kayak begini kalau pola pikirnya. Dan Aceh itu ya sejak dulu sudah ada. Enggak, kalau nama 4 pulau itu harusnya masuknya ke Sumatera Barat Bang, karena Mangke Gadang, Mangke Kete itu bahasa Padang Bang, bahasa Sumatera Barat tuh kalau Abang mau ngomong bahasa ya. Enggak ada masalah pulau namanya apa ya, emang Karimun Jawa adanya di Pulau Jawa. Aneh nih pola pikirnya Anti Kadrun nih ya, aneh. Saya dari Sumut angkat mendukung Aceh. Nah ini orang Sumut aja mendukung kok ya, orang Sumut aja mendukung rakyat Aceh. Jadi hati-hati nih komen-komen yang berusaha untuk memecah belah atau mengambil keuntungan dari orang-orang tersebut. Ya, kenapa harus sekarang gitu loh? Bertahun-tahun ya, tidak ada masalah, tiba-tiba ini diberikan ke Sumatera atas ombak, dibuat dulu baru dikaji. Nah iya, bisa jadi nih, karena apa? Ada potensi ternyata di situ migas yang cukup besar. Pak Tito Karnavian tentang pulau tersebut hanya patokan cita satelit mengabaikan historikal. Benar. Ya, ini ada historikal, ada undang-undang, dan undang-undang loh ya, ini undang-undang loh ya. Jadi nggak bisa tuh Pak Menteri Tito Karnavian mengeluarkan Kepmen, nggak akan kuat karena undang-undang di atasnya Kepmen. Saya orang Jakarta mendukung orang Aceh, iya pakai Stian Escrow. Ini aneh nih, kenapa harus begini? Jangan bikin keributan gitu loh. Negara kita sedang fokus bagaimana memperbaiki ekonomi. Ya. Masalah-masalah yang terjadi saat ini aja belum selesai. Khususnya kayak di Papua, ini aja belum selesai. Kenapa harus
ada lagi masalah baru. Ini saya khawatirkan ya, karena komentar-komentar rakyat Aceh di perihal kasus tentang 4 pulau ini mereka sudah mengatasnamakan, ya udah kasih aja 4 pulau itu, tapi kami merdeka. Bayangkan tuh, mau begitu lagi, mau ribut-ribut lagi sama anak bangsa gitu loh, mau pecah lagi, jangan sekali lupa saya susah buat itu. Nah, kerjaan Prabowo, kalau saya lihat 4 pulau tekan 200 meter. Bang, kalau abang mau ngomong 200 meter dari Tapanuli Tengah, bang, abang bisa lihat Pulau Andaman, Andaman yang dekat banget dengan Aceh, ya, dekat banget dengan Aceh. Itu masuk ke negara India, bang. Kalau masalah deket-deketan, tapi ini ada masalah historikal, ini ada masalah undang-undang yang ditabrak oleh Tito Karnavian, nggak bisa. Dan orang Sumatera Utara nggak banyak yang nggak setuju kok ini masuk. Mereka juga nggak happy. Yang happy adalah, mohon maaf, saya lihat gubernur langsung yang happy banget dia dapat ini. Itu menteri bikin gaduh pemerintah Bapak Prabowo, congkel aja nggak guna. Nah, saya setuju. Saya yakin orang Sumatera Utara juga nggak setuju kok ini pindah. Aceh Pulau 1 minta Kepmen dibatalkan karena bisa jadi. Nah, ini Pak Christian nih, Leskro nih, setuju saya Pak. Dan itu emang nggak berlaku Pak kalau Kepmen itu di bawahnya undang-undang. Ini yang berlaku sih undang-undang, dan Prabowo harusnya membatalkan ini. Ya, Prabowo harus membatalkan ini. Pak Prabowo ingat ya, Pak Mualim itu mendukung Anda. Pak Mualim, Gubernur Aceh saat ini, sebagai pendukung Pak Prabowo di pemilu sebagai presiden. Nah, sekarang dia masukin ke Aceh. Nggak ada masalah. Nias itu nggak ada urusannya sama Aceh. Masing-masing orang punya di atasnya masing-masing. Kenapa jadi Anda yang ribut? Bapak Prabowo itu juga ikutan bikin putusan nggak sayang-sayang sama Aceh. Saya belum lihat ya komentarnya Pak Prabowo ya. Saya sudah siap untuk segalanya jika 4 pulau diserahkan ke Sumatera. Nah, bukan ke Sumatera bang, ke Sumatera Utara ya. Saya lihat Pak Prabowo belum berkomentar. Mudah-mudahan Pak Prabowo akan memberikan jawaban nih atas kejadian ini. Saya berharap, ingat Pak Prabowo itu didukung oleh rakyat Aceh, khususnya oleh Pak Mualim sebagai gubernur Aceh, dan dia adalah Panglima GAM. Orang yang sama ini mungkin jadi musuh Anda waktu terjadi disintegrasi antara GAM dengan NKRI. Tapi setelah dia bergabung dengan NKRI, dia mendukung Bapak kok Pak Mualim. Ini jangan sampai terjadi merasa dikhianati nih orang Aceh. Aceh nggak jahat tapi dijahatin. Nah, saya melihat ada agenda apa nih gitu loh. Dan yang saya lihat yang ngotot banget pengen dapat ini ya dari Menteri Tinggalan Jokowi di Kabinet Merah Putih, banyak kental maka bukan terlalu besar. Ini saya juga bingung kenapa Pak Prabowo tidak udah mengganti saja semua menteri-menteri yang memang peninggalan dari Pak Jokowi. Jadi kerja dengan tanpa ada embel-embel masa lalu gitu Pak Prabowo. Masih banyak orang-orang hebat loh Pak Prabowo. Nggak usah Aceh salah pemimpin negeri. Acehnya nggak salah bang. Ini Aceh merdeka. Nah kan udah mulai nih akhirnya kan orang-orang Aceh bersuara nih, karena ini menyakiti orang Aceh nih. Ini menyakiti orang somasi demonya Pak Tito LBP Menteri KPP ganti KDM. Ya KDM biarin aja bang, KDM harus tetap di Jawa Barat. Kita harus kembalikan. Ya ini saya juga setuju. Akhirnya pusat mulai mancing-mancing minta pemberontak lagi. Nah ini saya bilang, apakah ini ada maksud-maksud tertentu sehingga nanti Pak Prabowo akan disibukkan dengan urusan disintegrasi lagi, sedangkan Papua aja belum selesai. Orang Aceh selama ini nggak ada masalah, sudah baik-baik saja, sudah kembali ke NKRI, sudah tidak ada pemberontakan lagi. Kok tiba-tiba dilakukan seperti ini? Ini harus mikirnya jauh lebih besar gitu loh. Harus lebih besar, harus lebih berjiwa cukup nasionalis gitu loh. Janganlah kepentingan-kepentingan bisnis, janganlah kepentingan-kepentingan usaha, janganlah kepentingan-kepentingan pengusaha-pengusaha gelap atau kepentingan-kepentingan politik ya nimbrung di masalah ini, sehingga ini akan mengaburkan masalah-masalah yang sudah terjadi. Misalnya contoh masalah Aceh, masalah nikel, masalah ijazah palsu, masalah pemakzulan Gibran. Jangan sampai untuk menutupi kasus itu sejengkal tanah Aceh harus diperjuangkan bang untuk anak cucu nanti. Nah itu dia.